Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah tayangan perdana Galuh Raya Sepekan. Berita pilihan selama satu pekan terakhir bersama saya Yosat Trisna, dan inilah Galuh Raya Sepekan selengkapnya. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat di Kota Banjar, Jawa Barat menggelar aksi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika rancangan undang-undang tersebut disahkan. Ratusan massa dari berbagai elemen ini menggelar aksi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di alun-alun Kota Banjar, Jawa Barat. Massa menilai bila RUU HIP disahkan akan membangkitkan ideologi komunis. Massa mengancam bila RUU tersebut disahkan akan menyalikan aksi yang lebih besar lagi ke ibu kota. Jadi aksi ini akan terus berlanjut hingga RUU tersebut dibatalkan, Pak? Saya kira kalau kami pasti mengawal ya dari DPRD Kota Banjar menindaklanjuti apa yang dijadikan forum bersama ini untuk menolak daripada RUU ini. Kalau ternyata RUU tersebut malah disahkan, apa yang akan dilakukan oleh forum bersama? Mungkin seluruh masyarakat Kota Banjar dan juga seluruh rakyat Indonesia akan menolak dan untuk bergabung ke pusat untuk buat akan melakukan aksi ke pusat ya? Iya. Usai orasi, seluruh pimpinan Ormas LSM dan tokoh agama menandatangani deklarasi penolakan RUU HIP. Hasil deklarasi diserahkan kepada Ketua DPRD setempat untuk ditindaklanjuti. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, tim Galuh Raya TV melaporkan. Kita beralih ke Pangandaran, Jawa Barat. 3 nelayan yang sempat dilaporkan hilang akhirnya ditemukan selamat oleh tim SAR setempat, dan karena kondisinya lemas, ketiga nelayan ini langsung dievakuasi ke RSUD Pandega Pangandaran. Ribuan masyarakat nelayan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menyambut kepulangan 3 nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang di Pelabuhan Cikidang, Babakan, Pangandaran. Ketiga nelayan tersebut yakni Hasim, Dede Handa, warga Dusun Bojong Karekes, Desa Babakan, serta Yaya, warga Desa Emplak, Kalipucang. Ketiganya ditemukan terombang-ambing di tengah laut dengan hanya menggunakan katir yang membentuk rakit dari pecahan perahu mereka. Saat ditemukan oleh tim Barakuda, kondisi ketiga korban dalam keadaan lemas semua karena mengalami dehidrasi dan hipotermia setelah terombang-ambing di tengah laut selama 3 hari. Tim SAR Barakuda Cikidang menemukan ketiganya masih di perairan Pangandaran atau sekitar 16 mil dari Pangandaran dan dalam keadaan selamat meski sudah 2 hari 1 malam terombang-ambing. Semuanya dalam keadaan sadar, dia duduk di katir perahu ini ya. Dia mungkin sebisa-bisa membuka katir ini dengan seadanya karena kata dia mencari pisau atau alat-alat yang lain itu sudah tidak ada di perahu. Tapi alhamdulillah selamat semua ya? Alhamdulillah semua korban selamat. Posisi korban waktu diketemukan itu lagi berpegangan satu sama lain atau terpisah? Dia berpegangan satu sama lain dengan keadaan duduk dan menggunakan jaket pelampung. Kini ketiganya dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran. Dan tim SAR Barakuda sendiri adalah tim SAR relawan yang dibentuk untuk ikut andil dalam setiap penyelamatan yang anggotanya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, tim Galuh Raya TV melaporkan. Beberapa warga, seekor macan tutul di Ciamis, Jawa Barat masuk perangkap besi yang dipasang oleh warga setempat. Selain meneror warga, macan tutul ini juga sempat memakan sejumlah hewan ternak milik warga di Ciamis, Jawa Barat ini. Macan tutul ini masuk perangkap besi yang dipasang warga Dusun Cikupa, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Meski lemah, macan tutul tetap terlihat ganas dengan memamerkan taringnya saat didekati warga. Tak ayal, penangkapan macan tutul ini membuat gempar ratusan warga desa Cikupa yang berada di kaki Gunung Syawal, Ciamis. Mereka mendatangi lokasi penyimpanan macan tutul untuk melihat dari dekat. Banyak dari warga yang mengabadikan macan tutul dengan menggunakan telepon pintar. Macan tutul ini sudah meneror warga kaki Gunung Syawal 4 bulan terakhir. Selain menampakkan diri di hadapan petani yang berladang, macan tutul juga kerap memangsa ternak seperti ayam hingga kambing. Bahkan, 8 ekor anjing peliharaan warga turut dimangsa macan yang turun di malam hari ini. Kadang dirusak, itu jadi sasarannya dia ngambil mangsa seperti ada anjing, ayam yang berapa udah korban. Ada berapa anjing? Anjing kurang lebih 8 dalam kurun waktu ya 4 bulanan lah, nggak tiap malam seperti itu. Kemarin malam karena memang 2 hari ini berturut-turut sudah ini kan muncul ngacak-ngacak saung gitu ya, bubung. Nah akhirnya dikasih umpan itulah, umpan apa namanya anjing. Pagi-pagi tadi tahu-tahu ada masuk perangkap. Kami prediksi ini yang tertangkap waktu 2000 terakhir deh 2017 ya kalau nggak salah. Udah ada GPS-nya, udah ada chip lah. Chip. Udah pakai chip ya? Iya. Jadi ini yang dilepaskan dulu ya? Yang dilepaskan di Gunung Syawal dulu, yang tertangkap di sini dilepas lagi di Gunung Syawal, akhirnya balik lagi ke sini. Konflik macan tutul dengan warga desa Cikupa yang tak jauh dari kaki Gunung Syawal kerap terjadi. Bahkan warga sudah sering menangkap macan jenis ini mulai tahun 2012, 2014, 2015, 2018, serta tahun 2020. Macan ini sering turun ke bawah kaki Gunung Syawal untuk mencari mangsa. Diprediksi macan tutul yang masuk perangkap kali ini pernah ditangkap beberapa tahun lalu. Pasalnya ditemukan GPS kolar terpasang di bagian leher sebagai tanda untuk mengamati keberadaan hewan langka ini. Masyarakat meminta BKSDA Wilayah 3 Ciamis tidak melepaskan macan tutul ini kembali ke Gunung Syawal. Mereka khawatir macan akan kembali meneror masyarakat. Dari Ciamis, Jawa Barat, tim Galuh Raya melaporkan. Setelah masuk perangkap warga, seekor macan tutul ini akhirnya dievakuasi oleh BKSDA Wilayah 3 Ciamis, Jawa Barat. Dan selain mengalami luka di taringnya, macan tutul ini juga mengalami stres akibat tontonan warga. Inilah macan tutul yang sempat masuk perangkap besi milik warga desa Cikupa, Kecamatan Lumbung, Ciamis, Jawa Barat, Kamis pagi kemarin. Meski tampak lemah, macan tutul terlihat masih ganas dengan mulut yang terus terbuka saat didekati manusia. Pasca jadi tontonan warga, macan tutul akhirnya dievakuasi petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 3 Ciamis, Jawa Barat. Setibanya di kantor resort Imbadagara, macan tutul yang beri nama Abah ini langsung mendapat pemeriksaan medis. Dipastikan kondisi Abah dalam keadaan lemah serta stres akibat jadi tontonan warga kaki Gunung Syawal. Selain itu, taring di bagian kiri bawah juga patah tulang sehingga alami pendarahan. Cek para medis itu dalam keadaan macan itu tertekan stres, ya, terus ada keadaan fisik juga ada yang tidak lengkap seperti taring, juga ya seperti itu lemas juga, mungkin tertekan. Tertekan gitu ya? Kalau secara fisik untuk patah tulang kaki nggak ada. Cuma untuk taring ada. Taring sebelah kiri bawah. Itu kalau misalnya dirilis kembali ke alam ya mungkin tidak untuk saat ini atau kalau untuk saat ini sih saya lebih merekomendasikan untuk direhabilitasi dulu untuk mengembalikan dulu kesehatan sama mental gitu. Setelah itu baru kemungkinan itu diserahkan kembali ke pihak BKSDA. BKSDA Wilayah 3 Ciamis memastikan Abah sempat tertangkap warga tahun 2018 lalu. Kali ini kembali masuk perangkap besi setelah banyak warga yang kehilangan ternak dan anjing.
Pergerakan macan tutul jantan ini tidak terkontrol akibat GPS yang dipasangnya rusak. Kemungkinan kita tunggu hasil pemeriksaan di sini, kondisinya gimana. Yang jelas dari hasil meeting tadi malam dengan pimpinan, Kababes, Direktur KKH, kemudian Profesor Hendro Gunawan, kemudian dari Mas Anton, Permata yang sangat betul itu. Apabila kondisinya sehat, prioritas pertama kita rilis. Rilisnya memang idealnya di habitat aslinya gitu, di gunung hawa gitu. Hanya saja kan kemarin kita dengar bersama ada sedikit penolakan dari masyarakat, takutnya kembali lagi ke wilayah Cikupa itu gitu kan. Begitu pimpinan datang, Bu Direktur datang, Akan dikomunikasikan lagi. jelas itu prioritas itu dilihat. Ya, jadi pernah tertangkap 2018 jadi si Abah. Ini sebenarnya jantan dominan di sawah. Nah, tahun ini tangkap lagi. Kalau pakai kondisi habitat dan sebagainya, saya kira tidak menjadi masalah. Memang itu daerah populasinya ya, daerah Cilacap. Oke. Karena dia jantan dominan sebenarnya. Betul. Menguasai. Gunung Sawal istilahnya gitu, sehingga tidak ya turun itu karena memang wilayahnya di situ. Wilayahnya terdeteksi karena memang rusak lah ya. Kemarin itu karena setelah 3 sampai 5 bulan dilepaskan mati. Oh, mati. 2018 itu. Siap. Dan memang sudah limitnya sudah habis, harusnya memang sudah dibuka gitu. Ini udah habis. Nanti kita buka, datanya kita lihat. Mudah-mudahan masih ada data yang bisa kita baca. Siap. Terkait pergerakan dari satwa itu. BKSDA berencana merilis Abah kembali ke habitat asalnya di Gunung Sawal, namun BKSDA masih menunggu rekomendasi dari petugas medis terkait kesehatannya. Jika kondisinya tidak memungkinkan, Abah akan jalani rehabilitasi. Apalagi warga desa Cikupa yang berada di kaki Gunung Sawal menolak Abah dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Diperkirakan Abah turun mendekati pemukiman untuk mencari mangsa serta mempertahankan daerah kekuasaannya. Diperkirakan keberadaan macan tutul di Suaka Marga Satwa Gunung Sawal berjumlah 5-8 ekor macan tutul. Dari Ciamis, Jawa Barat, tim Galuh Raya melaporkan. Ini beralih ke Ciamis. Pemda Kabupaten Ciamis meluncurkan program Bank Sampah dan Sedekah Sampah. Sampah yang tadinya dibuang percuma menjadi rupiah dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat Ciamis. Alhamdulillah ya, dengan adanya bank sampah ini yang membantu kami sebagai warga ya untuk memudahkan untuk menabung dan ya untuk ya sekaligus untuk daripada membuang sampah ke kali ya mending ditabung gitu ya. 2 kilo. Kita yang membagi-bagi dari dapur dipilah seperti sampah plastik, botol-botol plastik juga sama kertas juga dipilah gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa buat tabungan buat anak-anak ataupun apalah untuk kebutuhan sehari-hari bisa mungkin. Selamat siang Pak, mohon untuk kenyamanan pastinya digunakan. Teknisnya kalau bank sampah masyarakat bisa memilah sampah dari rumah, dibedakan menurut sampah organik dan anorganik. Dipilah, nanti ditimbang, dipisahkan menurut jenisnya, dikonversi ke dalam uang. Nanti bisa kalau sedekah sampah nanti ada rekening sedekah disalurkan melalui Basnas atau langsung ke anak yatim. Sampah progresnya dinamis, sangat konsumtif sekali dengan perkembangan penduduk dengan tingkat konsumtif masyarakat tentang penggunaan satu produk. Semakin hari progresnya semakin meningkat.
meningkat, ya otomatis saya harus memberikan solusi. Ketika sampah semakin meningkat, kami juga ingin membuat bagaimana Ciamis lebih bersih dengan lebih bermanfaat. Jadi saya sampaikan bahwa pengelolaan sampah itu ada dampak ekonominya untuk masyarakat, bersih, lingkungan. Sejumlah atlet sepeda mulai melakukan latihan di venue BMX Kabupaten Ciamis. Mereka mempersiapkan diri dalam ajang nasional maupun internasional yang akan datang. Seperti inilah aktivitas Cupi Novianti, atlet nasional BMX saat berlatih di sirkuit BMX Galuh Ciamis. Hampir 3 bulan tidak berlatih di sirkuit, perempuan asal Pangandaran ini bisa kembali berlatih mempersiapkan diri untuk kejuaraan BMX yang sempat tertunda. Selama pandemi COVID-19, sedikitnya ada 3 agenda kejuaraan BMX nasional yang batal digelar. Meski merasa kecewa, namun Cupi berharap pandemi ini segera berakhir dan kejuaraan nasional BMX bisa kembali digelar dengan memenuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Perasaannya mungkin kayak kecewa gitu ya, karena kan semua balapan dipending. Itu aja sih, kecewa semua juga pasti kan kecewa. Tapi mau gimana lagi, memang keadaan kan seperti ini. Semoga ya cepat berlalu pandemi ini, kita fokus lagi di 2021. Harapan mungkin ada ya, karena kan Ciamis minim sekali atlet BMX. Pokoknya se-Jawa Barat lah, karena kan emang event di Jawa Barat juga berkurang. Tidak seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur, di daerah lainnya ya, di provinsi lainnya itu ada yang mengadakan terus event. Jadi atletnya juga semakin banyak. Kalau di sini kan emang eventnya berkurang, jadi atletnya juga mungkin peminatnya juga berkurang. Harapan untuk fasilitas, semoga ya tracknya juga, sirkuitnya bisa dirubah, karena kan untuk menunjang pembinaan atlet-atlet juga. Kalau memang atlet track seperti ini kan untuk pembinaan belum bisa ya, karena kan ini dulu tracknya untuk dipakai PON, jadi untuk atlet elit-elit saja. Kalau untuk pembinaan itu berkurang. Harapannya sih tracknya dirubah sesuai dengan regulasi sekarang ya, ini sekarang. Jadi gitu aja. Selain berprestasi di tingkat nasional, perempuan 23 tahun ini sudah mencetak sejumlah prestasi dalam kejuaraan BMX di Korea, Myanmar, Thailand, dan menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang Asian Games tahun 2018 lalu. Ia berharap sirkuit BMX Galuh Ciamis ini lebih dioptimalkan dalam mencetak atlet BMX Ciamis. Jalani adaptasi kebiasaan baru, Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kabupaten Ciamis mengatakan pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan di sirkuit BMX meski belum dibuka untuk umum. Andang Firman menjelaskan pihaknya masih menunggu teknis protokol kesehatan dari pemerintah sehingga hanya atlet isi saja yang boleh melakukan latihan di sirkuit. Porda nanti di 2022 tetap untuk berlatih, tetapi dengan protokol kesehatan tentunya. Beberapa hal yang telah kami persiapkan, cuci tangan, kemudian juga alat-alat pengukur suhu, kita kontrol seperti apa, dan juga yang pasti adalah pembatasan khusus untuk atlet saja di lokasi tersebut. Dan kami telah mengajukan permohonan ke Dinas Pemuda Olahraga serta Kebudayaan Kabupaten Ciamis untuk mengkhususkan tidak ada atlet lain di luar atlet BMX untuk berlatih di venue tersebut. Awalnya kita udah punya 3 agenda sebetulnya, Jogja, kemudian Banyuwangi, udah 2 sampai dengan bulan Mei, Mas. Nanti mungkin terakhir di Ciamis. Nah, mudah-mudahan nanti Jogja sama Banyuwangi mudah-mudahan bisa menyelenggarakan event ini. Tergantung nanti dari keputusan gugus tugas mungkin atau dari Kemenpora itu sendiri bagaimana protokol kesehatan pada Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kabupaten Ciamis berharap para atlet sepeda tetap berlatih untuk mempersiapkan diri jelang kejuaraan nasional BMX yang sempat tertunda.
Tim Galuh Raya melaporkan. Selamat bergabung kembali dengan Galuh Raya Sepekan. Dan bagi Anda yang ingin berlibur di akhir pekan, Anda wajib mengunjungi tempat ini, yakni HU Citumang di Pangandaran, Jawa Barat. Anda bisa bermalam di hutan, namun dengan fasilitas hotel berbintang 5. Selain itu juga Anda bisa makan di aliran Sungai Citumang yang memiliki pemandangan yang indah sekali. Dan cerita ini mengakhiri jumpa kita dalam Galuh Raya Sepekan. Dan saya Satrisna bersama kerabat kerja Galuh Raya TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.